Pernyataan Menteri Agama menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak meminta Menteri Agama mundur dari jabatannya. Sementara pihak GP Ansor meminta agar warga tidak terprovokasi. Sengkapnya sudah bergabung bersama kami Abdul Samad, aktivis Ormas Islam Makassar, dan Ahmad Ibnu Ubaidillah, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Cirebon. Selamat sore Pak Samad dan Kang Ibnu. Ya, selamat sore. Ya, baik, ya, saya ingin ke Pak Samad terlebih dahulu. Pak Samad, sebenarnya apa yang menjadi keberatan dan latar belakang dari aksi unjuk rasa yang dilakukan teman-teman di Makassar terhadap pernyataan Menteri Agama? Baik, terima kasih Pak. Jadi perlu saya menjelaskan satu hal, bahwa kami di Makassar melakukan aksi terkait dengan pernyataan dari Menteri Agama ini. Tujuannya bukan karena kami membenci pribadi Pak Menteri Agama. Itu adalah bukti kesayangan kami kepada mereka, karena kita sama-sama ketahui bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Nah, Pak Menteri Agama dalam hari ini Pak Yakut itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang menganalogikan suara azan yang memiliki makna yang sangat besar bagi umat Islam, yang merupakan panggilan terhadap umat Islam untuk beribadah kepada Allah, menganalogikan dengan suara gonggongan anjing yang sebenarnya tidak ada nilai apa-apanya. Gonggongan ini tidak memiliki nilai, tidak memiliki makna apa-apa bagi kehidupan ini. Kalau misalnya mau menganalogikan, jadi sebagai seorang pejabat, misalnya orang yang memiliki tingkat wawasan yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, jabatan kedudukan yang tinggi, harusnya lebih bisa menempatkan sesuatu, menempatkan kata-kata itu sesuai dengan yang semakna dengan kata-kata itu. Kita ambil contoh misalnya, suara azan itu adalah panggilan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak menganalogikan dengan suara panggilan beribadah agama-agama yang lain? Kenapa harus dengan binatang, suara binatang? Oke. Ini artinya, baik, Pak Samad, artinya poin itu yang menjadi keberatan Anda sehingga menggelar aksi. Tuntutannya apa? Tuntutannya kita itu adalah, pertama, Bapak Menteri Agama ini segera dicopot. Kenapa? Karena sebagai seorang pejabat harusnya bisa memberikan ketentraman, bisa memberikan ketentraman, bisa memberikan kedamaian, bisa mempersatukan umat. Baik. Sementara pernyataan dari Pak Menteri Agama ini justru akan membangkitkan kemarahan, membangkitkan kebencian di dalam hati, keresahan dan ketakutan di dalam hati sebagian umat. Baik. Berarti dia tidak bisa menjadi penengah di sini. Baik. Dia bisa menciptakan toleransi. Baik. Saya ingin ke Kang Ibnu. Kang Ibnu, gelombang penolakan terhadap pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Agama ini meluas di beberapa daerah, tidak hanya di Cirebon tapi juga di Makassar. GP Ansor melihat hal ini seperti apa? Ya, halo. Ya, Gimana? Kang Ibnu. Baik, Kang Ibnu, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, gelombang penolakan terhadap pernyataan Menteri Agama ini meluas, tidak hanya di Cirebon tapi juga di Makassar. Tanggapan Anda seperti apa? Oke, gini, Pak Menteri Agama itu adalah Menteri semua agama. Jadi keberadaan beliau pastinya hanya memastikan untuk memberikan kemanfaatan dan kenyamanan untuk umat yang ada di Indonesia. Soal bagaimana sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang menyelenggarakan kegiatan aksi penolakan, kami hanya minta bahwa orang-orang yang mungkin menyaksikan berita secara sepotong-potong, haji secara utuh, bahwa sekali lagi Pak Menteri Agama tidak membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Kita tahu beliau adalah putra Kiai, putra mahkota Kiai, dan yang umat Islam taat, pastinya tidak mungkin secara hati nurani atau pribadi yang paling dalam beliau akan menganalogikan azan dengan gonggongan anjing. Nah, ini yang kita ingin jaga, bahwa kami harus mengklarifikasi, memberikan pemahaman, edukasi terhadap masyarakat secara umum, bahwa jangan kepremi, jangan kebawa narasi oleh kelompok-kelompok yang memang sengaja hanya bikin gaduh di Indonesia. Itu saja mungkin. Baik, jadi maksud Anda kelompok-kelompok yang mengadakan aksi penolakan ini niatnya ingin bikin gaduh, Kang Ibnu? Ya. Karena bagi kami sudah banyak surat edaran menteri itu sudah jelas hari ini, dan para kiai-kiai sudah ada forum bahasa tertentu soal memperkuat bahwa tidak ada penistaan dari Pak Menteri Agama. Lah, hanya beberapa orang mungkin yang sengaja memanfaatkan momentum ini untuk menyerang kelompok pemerintahan lewat Kementerian Agama. Jadi kami, kelompok pemuda yang muslim yang cerdas dan pastinya tidak termakan isu hoaks, dan ini ingin kami pastikan kepada
seluruh masyarakat Indonesia bahwa Menteri Agama itu hadir untuk seluruh umat beragama. Itu. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Samad. Pak Samad, apakah aksi Anda ini betul murni ingin menolak dari pernyataan Menteri Agama, ataukah punya niatan lain seperti tadi yang dikatakan bikin gaduh, atau seperti apa sebenarnya? Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya kegiatan kami tadi itu memang murni. Kenapa? Karena dari pernyataan seperti itu menimbulkan kegaduhan di bagian masyarakat Muslim Kota Makassar. Bahkan ini lebih besar umat Islam Kota Makassar yang merasa terganggu dengan pernyataan seperti itu. Jadi akhirnya kekhusyuan beribadah yang selama ini harapkan ketenangan itu akan terganggu dengan adanya pernyataan-pernyataan seperti ini. Bahkan saya minta maaf, sekedar informasi lagi, apabila aksi kami hari ini, tindakan kami hari ini, kegiatan kami hari ini itu tidak mendapatkan respon yang positif, tidak mendapatkan hasil seperti apa yang kami harapkan, mungkin kita akan turun dengan jumlah massa yang lebih banyak. Oke, hari ini aksinya diikuti berapa orang? Ya. Hari ini aksi yang dilakukan Anda dan teman-teman diikuti berapa orang dan dari berapa organisasi? Hari ini Aliansi Penjaga Akidah itu kita tergabung dari 17 ormas Islam di wilayah Kota Makassar. Tadi memang kami membatasi sekitar 50 orang saja. Karena kita ceritanya ini cuma memberikan pressure dulu, kita memberikan peringatan, kita bersilaturahim dengan kantor Kanwil Depak Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari baiknya. Jadi sekali lagi bahwa aksi kami hari ini hanyalah aksi silaturahim, aksi meminta supaya Kanwil Depak itu bersatu dengan kita menyampaikan aspirasi kami umat Islam wilayah Kota Makassar, bahwa pernyataan Bapak Menteri ini menimbulkan keresahan dan berpotensi menimbulkan terjadinya konflik di wilayah Kota Makassar dan seluruh Indonesia yang kita cintai ini. Oke, berpotensi. Oke, saya catat di situ berpotensi menimbulkan konflik. Tapi kenapa tuntutannya harus memecat Menteri Agama, tidak menuntut misalnya tuntutan Menteri Agama untuk meminta maaf atas pernyataannya, atau ada tuntutan-tuntutan yang lain, Pak Samad? Baik, terima kasih. Kenapa kita keluarkan tuntutan yang pertama adalah melakukan pemecatan terhadap Menteri Agama? Kembali sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagai seorang pejabat, tentu beliau memiliki nalar yang cukup tinggi, memiliki pengetahuan, pengalaman yang lebih banyak dari kita. Di sekeliling beliau ada ahli-ahli bahasa, beliau paham bahasa. Harusnya sebagai seorang pejabat dapat mengeluarkan kata-kata yang tidak mengecilkan sebuah kelompok, tidak mengeluarkan kata-kata yang memang betul-betul menciptakan kedamaian bagi semua kelompok, tidak mengangkat satu kelompok, merendahkan satu kelompok. Akhirnya kata-kata seperti ini menyebabkan terjadinya perpecahan. Itu tuntutan yang pertama. Tuntutan kami yang kedua, itu kami kan meminta supaya aparat kepolisian, dalam hal ini aparat keamanan itu menyelidiki betul kasus ini, menindaki laporan-laporan dari kelompok person umat Islam ataupun kelompok-kelompok umat Islam yang lain, supaya ada kejelasan hukum. Baik. Jadi kita harus melakukan hukum secara adil. Jangan karena dia seorang pejabat akhirnya hukumannya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Baik. Kang Ibnu, saya minta tanggapannya, Kang Ibnu. Siap. Ya, terima kasih, Mas Syafi. Kembali ya, kita ini sebagian daripada kelompok yang mungkin mengerti agama. Jadi sudah sepatutnya kita jangan memperuncing masalah. Hari ini kalau memang sahabat-sahabat kita yang di wilayah Makassar sana menyelenggarakan aksi, pastinya untuk bisa meredam umat yang ada di sana, memberikan klarifikasi, pengertian di sana, memberikan edukasi, pengertian. Tidak hanya egosentris, hanya menyerang soal personal Bapak Menteri Agama. Ini yang lebih terpenting, bahwa kita hanya menjaga kondusivitas. Teman-teman kita mungkin yang lain, teman-teman yang lain mungkin ingin aspirasinya didengarkan. Kita hormati, tetapi menurut kita, hemat kita, bahwa kalau memang ada hal sesuatu yang harus diklarifikasi, kita adalah dalam kondisi kita ada tabayun, ada klarifikasi. Mungkin teman-teman kita juga akan paham apa yang dimaksud yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Kembali bahwa sekali lagi kita hanya mengedepankan ego kita ketimbang menjaga kondusivitas antara sesama, antara umat beragama. Jadi kalau terkait dengan tuntutan teman-teman di Makassar untuk memecat Menteri Agama, menurut Anda ini berlebihan? Iya, berlebihan juga. Tetapi apa yang disampaikan, siapapun juga berhak untuk bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasinya. Tetapi
kurang relevan juga lah. Tapi menurut kami, sampaikan saja apa yang menurut menurut orang lain atau menurut teman-teman kami yang ada di sana untuk menyampaikan aspirasinya. Silakan saja, dan kita terbuka. Artinya Bapak Menteri Agama pun terbuka, pemerintahan pun terbuka. Kita milik semua golongan. Pastinya tidak hanya mengistimewakan hanya satu kelompok atau dua kelompok itu. Oke. Saya kembali ke Pak Samad. Pak Samad, aksi ini tadi Anda sempat menyebut bahwa tidak berhenti pada hari ini saja. Rencananya juga nanti aksi akan digelar lebih besar. Apakah koordinasi sudah dilakukan dengan beberapa ormas dan wilayah mana saja yang nanti rencananya akan ada aksi ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya Pak, saya minta maaf ya. Tadi ada katanya menyerang Pak Menteri Agama secara personal. Jadi saya sampaikan, aksi kami, saya sangat menghormati Bapak Menteri Agama sebagai orang tua saya, sebagai senior saya, sebagai pimpinan saya dalam beragama. Tetapi sekali lagi manusia itu tidak lepas daripada kesalahan. Kesalahan ini yang kami ingatkan. Karena dalam agama kami, Nabi kami Rasulullah SAW itu pernah bersabda, unsur ahaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang sedang dizalimi atau yang sedang berbuat zalim. Lalu bagaimana caranya menolong saudara kami yang berbuat zalim? Takhuzuhu fawqa yadaha. Pegang kedua tangannya, cegah agar dia tidak berbuat zalim. Ini yang kami lakukan. Pernyataan seperti ini menurut kami adalah kezaliman, makanya kami ingatkan ini kezaliman, hentikan. Nah, terkait dengan ormas aksi yang akan lebih besar ini nanti, itu kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan 64 ormas Islam yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Insya Allah ketika misalnya memang aksi kami hari ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif, tidak ditindaki dengan serius, maka 62 ormas Islam ini akan mengibarkan 1000 bendera untuk melakukan tuntutan yang lebih besar. Oke, ada 64 ormas Islam. Saya ingin kembali ke Kang Ibnu menanggapi aksi ini yang semakin luas. Tadi juga dikatakan bahwa 64 ormas Islam siap begitu untuk menjalankan aksinya, aksi unjuk rasa menuntut pemecatan Menteri Agama. Dari Anda seperti apa sebenarnya saluran-saluran komunikasi yang sebenarnya bisa ditempuh oleh para pengunjuk rasa ini? Ya, kami sendiri kembali menegaskan bahwa kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang dan dijamin oleh negara. Bahwa siapapun bebas berekspresi, bebas berpendapat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk menghendaki demikian, silakan saja, dan itu mungkin jalan yang mereka pilih. Tetapi kami hanya lebih memilih, kenapa kalau memang ini bisa dicegah, untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pemahaman atau pelajaran kepada masyarakat. Tadi juga disampaikan oleh Bang siapa tadi yang Bang siapa? Bang Abdul. Bang Samad, iya. Iya, Bang Samad tadi kan sudah menyampaikan kalau mungkin mengingatkan sesama muslim bahwa sudah diingatkan, dan beliau pun pasti terima kasih sudah diingatkan kalau memang mungkin beliau keliru. Tapi persoalan hari ini saya khawatir bahwa banyak kelompok-kelompok yang hanya ingin memanfaatkan memancing di air keruh. Bahwa hari ini persoalannya juga banyak kelompok-kelompok yang mencoba eksis kembali lewat kepentingan dengan segelintir kelompok ini yang memanfaatkan momentum soal surat edaran Menteri Agama. Itu Bang Gabi. Oke, baik. Kita tangkap poin ini bersama. Kita sama-sama sepakat bahwa aksi ini harus berjalan damai, dilakukan sesuai ketentuan dan aturan. Namun meskipun ada perbedaan di antara satu atau dua organisasi. Bang Dapi. Iya, Bang Dapi. Kami di sini singkat saja membatasi sahabat-sahabat kami untuk turun aksi di Kabupaten dan Kota Cirebon ini. Kami membatasi betul, tetapi tidak bisa melarang sahabat-sahabat juga semua ketika mereka mau hadir memberikan dukungan kepada Menteri Agama. Dan jumlah kami mungkin sekitar 2.000 atau 500 atau 2.000 orang. Baik. Tentu aksi yang dilakukan apapun itu harus dilakukan dengan damai dan sesuai aturan. Terima kasih Pak Samad dan Kang Ibnu sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum.